Ini adalah kisah nyata yang terjadi dan diceritakan oleh seorang Yaman yang tinggal di Saudi. Sponsorku membawaku untuk bekerja padanya di salah satu mobilnya untuk membagikan zakat malnya. Kemudian kami pergi di sebelah jalan pantai laut, di mana ada beberapa desa fakir tersebar di sana. Uang pun siap dibagikan di dalam sebuah amplop yang berisi 5.000 rial. Dan ketika kami keluar dari salah satu desa menuju jalan Jeddah menuju Jizan, kemudian ada orang tua yang berumur sekitar 70 tahun atau lebih, namun penglihatannya masih sehat, serta fisiknya pun masih kuat. Dirinya berjalan di jalan umum. Teman kerjaku pun bertanya-tanya apa yang dilakukan orang tua tersebut di padang pasir yang panas ini. Sang supir mobil pun menjawab dengan ejekan. Pasti dia orang Yaman dan masuk tanpa visa. Kemudian kami pun berhenti di dekat orang tersebut dan memberi salam kepadanya lalu bertanya, "Dari mana engkau ya Syekh dan mau kemana?" Dia pun menjawab, "Aku dari Yaman dan aku rindu pada Baitullah Al-Haram." Kami pun bertanya lagi, "Apakah kamu masuk dengan cara legal?" Ia pun menjawab, "Tidak, demi Allah, aku masuk tanpa surat resmi. Jika aku ingin masuk dengan cara resmi, maka aku harus membayar sekitar 2.000 rial sebagai jaminan keamanan. Sedangkan aku tidak punya uang kecuali hanya 200 rial. Aku naik kendaraan dengan 100 rial dan tinggal tersisa 100 rial. Temanku pun berkata kepadanya, "Butuh waktu berapa lama bagimu untuk berjalan di padang pasir panas ini dan di bulan Ramadan? Apakah kamu tidak batal puasanya?" Orang tua itu pun berkata, "Aku telah berjalan selama 6 hari dan aku masih tetap berpuasa, Alhamdulillah." Kemudian temanku berkata lagi, "Kamu telah melewati lebih dari 5 titik pemeriksaan. Bagaimana kamu bisa melewatinya?" Ia pun menjawab, "Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku berjalan di depannya dan terkadang salah satu dari mereka tidak berbicara kepadaku." Kemudian aku pun bertanya, "Apakah kamu sanggup menanggung semua derita ini untuk sampai di Saudi?" Ia pun berkata, "Tidak, demi Allah, aku hanya rindu pada Baitullah Al-Haram. Dan aku hanya ingin umroh di bulan Ramadan." Di sini temanku bertanya lagi, "Apakah tidak ada patroli yang menahanmu sedangkan kamu berjalan?" Ia pun menjawab, "Setengah jam yang lalu aku ditahan di salah satu patroli sebelum jarak 50 km. Kemudian ia menyerahkanku pada markas polisi sejauh 1 km dari sini dan menanyaiku mau kemana aku pergi. Dan aku bersumpah padanya, demi Allah aku ingin pergi ke Baitullah. Kemudian mereka membebaskanku dan membiarkanku melanjutkan perjalananku." Setelah mendengarnya aku pun berkata dalam diriku sendiri, "Maha suci Robku, dia menyiapkan untuk mempasukan keamanan dan memindahkanmu dengan cepat ke tempat ini sehingga Allah permudah untukmu." Kemudian temanku memberinya 2 amplop dan berkata, "Ambillah zakat mal ini." Kemudian orang itu mengambilnya, padahal ia tidak tahu seberapa besar jumlah uang di setiap amplop tersebut. Kemudian dia berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Aku pun berkata padanya, "Apakah kamu tahu mata uang Saudi?" Ia pun menjawab, "Ya, aku tahu." Aku pun berkata padanya, "Bukalah amplop tersebut dan sembunyikan uangnya di tempat yang aman agar tidak hilang." Kemudian orang itu membuka 2 amplop tersebut dan terkejut serta meyakinkan diri bahwa jumlah uang yang ada di tangannya itu berjumlah 10.000 rial. Sehingga dirinya pun melihat pada kami seraya berkata, "Apakah semua uang ini untukku?" Maka kami jawab, "Ya, itu semua untukmu." Orang tua itu pun terjatuh secara tiba-tiba dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sehingga kami turun dari mobil dan duduk di sampingnya untuk menyadarkannya dengan air. Kemudian ia pun mengangkat suara, "Apakah semuanya untukku?" Kemudian ia duduk sambil menangis sehingga kami semua pun ikut menangis. Ketika ia beristirahat sejenak, aku pun bertanya tentang sebab tangisannya. Ia pun berkata bahwa di Yaman dia mempunyai sebuah tanah dekat rumah, di mana dia menghibahkannya karena Allah. Dan dengan tanah itu mereka pun bangun masjid dengannya, serta anak-anaknya dari batu dan tanah. Masjid pun selesai dibangun, namun kami tidak sanggup membeli karpetnya dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Suatu hari aku pun duduk setelah selesainya dibangun masjid tersebut. Aku pun berpikir bagaimana caranya agar memberi karpet untuk masjid ini. Jujur, kami semua menangis sangat sedih mendengar ceritanya, dan kami ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjadikan niatnya untuk akhirat,
maka dunia dijadikan buatnya sebagai alas kakinya. Dan juga sabdanya yang lain, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup dan akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak akan dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.